Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mudah menggunakan buku SDKI, Siki, dan SLKI. Sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi Perawat Ngaskep, alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com karena di sini banyak banget contoh asuhan keperawatan, leaflet, dan tugas-tugas keperawatan lainnya. Terutama ada lengkap SDKI, Siki, SLKI. Kalian tinggal cari diagnosa apa yang kalian mau, tulis di pencarian, dan download. Di sini lengkap ya, semua diagnosa ada. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, yang akan kita bahas pertama kali yaitu buku SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jadi, buku SDKI atau buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia ini memiliki 149 diagnosa. Dan diagnosa ini dibagi menjadi 5 kategori dan setiap kategorinya memiliki subkategori. Kategori pertama ada fisiologis di mana terdapat subkategori respirasi, sirkulasi, kemudian nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat. Dan di dalamnya ini terdapat diagnosa-diagnosa. Kemudian selanjutnya ada subkategori neurosensori, kemudian ada subkategori reproduksi dan seksualitas. Kemudian kategori selanjutnya ada kategori psikologis, di mana juga terdapat banyak subkategori di dalamnya. Kemudian ada kategori perilaku, kategori relasional, dan kemudian ada kategori lingkungan. Dan memiliki juga sub-subnya, serta ada diagnosa-diagnosa di dalamnya. Oke, langsung saja. Misalnya kita sedang mengkaji pasien dan ternyata dari data pengkajian kita, dari hasil data subjektif dan data objektif pasien tersebut mengarah ke arah nyeri. Jadi kita buka di daftar isi ya, ada diagnosa nyeri akut yang halaman pertama dan kita lihat halamannya yaitu 172. Kemudian kita buka halaman 172 dan ketika kita sudah menemukan diagnosa nyeri akut, di sini kita baca gejala dan tanda mayor dan minor. Dan dari apa yang kita kaji dari pasien tersebut, data subjektif maupun data objektifnya tersebut apakah sudah masuk di gejala dan tanda mayor maupun minor. Untuk menegakkan diagnosa aktual itu harus memenuhi kriteria mayor 80-100%. Jadi kita lihat dari yang kita kaji, data subjektif maupun data objektifnya sudah memenuhi data mayor dan minor dari diagnosa tersebut atau belum. Jika sudah, maka kita bisa mengangkat diagnosa nyeri akut. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah menegakkan diagnosa, maka kita ke SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jadi, SLKI ini adalah suatu outcome yang ingin dicapai dari tindakan keperawatan. Outcome-nya ini dari aspek yang bisa diukur ataupun bisa diobservasi, baik dari perilaku, persepsi, maupun kondisi pasiennya. Baik, jadi ini ada buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Dan di sini banyak sekali standar luaran dari semua diagnosa. Jadi jika kita ingin mencari standar luaran atau SLKI dari diagnosa yang sudah kita tegakkan, misalnya ini kita diagnosa nyeri akut. Jadi yang kita buka itu halaman paling belakang. Jadi kita bisa buka bab 5 tautan SDKI, SLKI bagian belakang ya. Dan di sini sudah terurutkan diagnosa sesuai abjad ya dari A sampai Z. Jadi ketika kita ingin mencari luaran atau outcome dari nyeri akut, maka kita cari diagnosa nyeri akut. Karena ini disusun berdasarkan abjad, maka dari nyeri akut itu huruf pertamanya N dan kita cari huruf N. Setelah kita mendapatkan nyeri akut, maka kita lihat di situ ada luaran utama dan luaran tambahan. Dan untuk nyeri akut, di situ luaran utamanya ada tingkat nyeri dan luaran tambahannya ada fungsi gastrointestinal, kontrol nyeri, mobilitas fisik, dan lain sebagainya di bawahnya. Dan ini kita pilih sesuai outcome atau luaran yang ingin kita capai. Contoh misalnya kita ingin mengambil tingkat nyeri, atau mungkin nanti kalian bisa pilih beberapa, namun ini contohnya kita pilih satu saja, yaitu tingkat nyeri. Dan setelah kita memilih tingkat nyeri sebagai outcome-nya, maka kita buka di halaman depan dari SLKI. Dan kemudian dari daftar isi kita cari yaitu tingkat nyeri. Ini sesuai abjad, jadi kita bisa cari huruf T yaitu tingkat nyeri. Dan kita lihat halamannya.
Untuk tingkat nyeri, halamannya yaitu 145. Kemudian kita buka halaman 145. Setelah kita buka untuk tingkat nyeri, ini kita bisa lihat kriteria hasilnya. Jadi di sini ada keluhan nyeri, ini kriteria hasil ada yang meningkat, cukup meningkat, sedang, cukup menurun, dan menurun. Jadi dari kriteria hasil ini setelah kita lakukan tindakan misalnya 1 kali 8 jam diharapkan keluhan nyeri, meringis, sikap protektif, gelisah, dan lain sebagainya ini menurun. Dan setelah kita menentukan outcome yang ingin kita capai atau standar luaran, maka kemudian kita merencanakan intervensi apa yang ingin kita lakukan. Untuk merencanakan tindakan yang akan kita lakukan, kita bisa buka buku Psiki atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jadi ini adalah buku Psiki atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Di sini banyak sekali intervensi-intervensi dari semua diagnosa. Namun ketika kita ingin mencari intervensi untuk diagnosa yang kita angkat, kita bisa buka di paling belakang. Jadi kita buka di bab 5 ya, paling belakang itu ada tautan standar diagnosis keperawatan Indonesia dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Ini juga sesuai abjad diurutkan. Ini kita cari diagnosanya. Yang tadi kita cari diagnosa nyeri akut, ini sesuai abjad ya, kita cari huruf N. Dan kita bisa lihat di situ intervensi utama dari diagnosa nyeri akut yaitu manajemen nyeri dan pemberian analgetik. Kemudian juga ada intervensi pendukung, itu banyak sekali. Kalian tinggal pilih intervensi apa yang kalian ingin lakukan kepada pasien tersebut. Contoh misalnya kita ingin melakukan intervensi yaitu manajemen nyeri. Maka kita cari di bagian paling depan, di situ ada daftar isi dan kita cari manajemen nyeri. Ini sudah sesuai abjad, kita cari huruf M, kita cari manajemen nyeri halaman 201. Kemudian setelah kita mendapatkan intervensinya manajemen nyeri, ini kita bisa lihat banyak sekali tindakan yang bisa kita lakukan dari observasi, terapeutik, dan lain-lain. Tinggal kalian pilih dan kalian laksanakan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tonton video-video lainnya. Terima kasih.